Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dimudahkan oleh Allah SWT untuk terbangun melakukan ketaatan kepadanya. Dan semoga di pagi hari ini kita sudah bertekad untuk terus berusaha menyempurnakan dari kekurangan-kekurangan kita di hari kemarin, dan telah bertekad pula untuk memprogramkan di hari ini ketaatan-ketaatan hingga matahari tenggelam. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari kisah peperangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana di hari ini kita sudah masuk yaitu tentang Fathul Makkah, dibukanya kota Makkah. Adapun Fathul Makkah ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Jadi 8 tahun setelah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Adapun Sulhul Hudaybiyah yang kita kisahkan kemarin itu terjadi pada tahun 6 Hijriah. Adapun yang terjadi pada 7 Hijriah itu terjadi pembersihan kota Mekah, pembersihan kota Madinah dari kaum munafikin. Ya, sehingga terjadi namanya perang Khaybar, yaitu perang yang terjadi di antara orang-orang Yahudi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang kita kisahkan, bahwasanya pada saat tahun 7 Hijriah terjadi peperangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kalangan orang-orang Yahudi, karena dipaksa untuk keluar dari kota Madinah disebabkan pengkhianatan mereka kepada Nabi, yaitu berserikat untuk ingin menghancurkan Nabi bersama kafir Quraisy. Adapun di pertemuan kali ini kita akan mengkisahkan dari Fathul Makkah. Dari sinilah juga awal ketika patung-patung di sekeliling kota Mekah yang diceritakan oleh Ibnu Katsir rahimallahu taala, bahwasanya pada saat itu patung-patung yang ada di sekeliling Ka'bah ada jumlah 316 sampai 318 patung yang disembah pada saat itu. Akan tetapi adapun sebab yang terjadi, kenapa terjadi Fathul Makkah, sebagaimana yang telah kita kisahkan di Hudaybiyah, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perjanjian dengan orang-orang Quraisy bahwasanya tidak ada peperangan selama 10 tahun, dan barang siapa yang ingin berada di bawah naungan satu kabilah dengan kabilah yang lain, maka dia masuk di dalamnya. Akhirnya salah satu kabilah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu kabilah Khuza'ah. Kabilah Khuza'ah ini dia lebih memilih untuk berserikat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada kafir Quraisy, karena melihat keadilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia berserikat dengan Nabi. Adapun kabilah dari Abu Bakar, yaitu kabilah dari kafir Quraisy, itu mereka tetap juga berserikat dengan orang-orang Quraisy. Ya, sehingga terjadi pengkhianatan kembali oleh kabilah Abu Bakar, kabilahnya Abu Bakar, yaitu ketika duduk tenang dari kabilah Khuza'ah berada di tempat pengambilan air, tiba-tiba kabilah Abu Bakar menyerang dari kabilah Khuza'ah yang ada di bawah tanggung jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak yang terbunuh di sumur tersebut. Sehingga dari pemimpin kabilah Khuza'ah itu melapor kepada Nabi, berkeluh kesah, langsung berhijrah ke Madinah, karena tempat dari kabilah Khuza'ah tidak terlalu jauh, dia hanya di antara kota Mekah dan Madinah, sehingga dia melapor ke Nabi, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab laporannya. Artinya berarti kafir Quraisy telah berkhianat, bahwasanya tidak ada peperangan selama 10 tahun. Akan tetapi kenapa dari kabilah Khuza'ah itu diserang secara tiba-tiba dan dibunuh anak, istri, dan orang-orang yang di sekitarnya.
Sehingga di sinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada para sahabatnya yang pada saat itu terkumpullah 10.000 pasukan di kota Madinah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mengambil unta-unta, kuda-kuda mereka. Intinya seluruh pasukan dengan lengkapnya membawa dengan pasukan sebanyak 10.000 pasukan. Akan tetapi dari keganjilan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan di setiap pasukan membawa, kalau kita sekarang biasanya itu ke bambu-bambu yang diisi dengan api. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan di setiap satu orang membawa bambu yang disertai dengan api. Sehingga ketika dekat dengan Madinah, maka pemimpin dari kabilah kafir Quraisy pada saat itu yaitu Abu Sufyan, ketika melihat dari kejauhan seakan-akan kota Madinah itu tidak ada lagi dayanya, disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengelilingi sudah kota Mekah, mengelilingi kota Mekah dan membawa api, sehingga pada saat tersebut mengalahlah Abu Sufyan dan datang kepada Nabi agar dimaafkan kesalahan dari kabilahnya, yang akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkannya. Akan tetapi Nabi tetap menaklukkan kota Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap masuk di kota Mekah. Pada saat itu pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kita tidak kisahkan tentang masuknya Khalid bin Walid dalam Islam karena akan ada nanti kisahnya, yaitu nanti akan kita kisahkan dari kisah-kisah para sahabat. Akan tetapi yang kita kisahkan bahwasanya pada saat tahun 8 Hijriah Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah dan akhirnya dihancurkanlah seluruh patung-patung yang ada di kota Mekah. Pada saat itu yang melawan di kota Mekah hanyalah dari bapa Abu Jandal, yaitu Suhail dan beberapa pasukan kecil, sehingga menjadikan adanya dari kalangan kaum muslimin yang meninggal. Akan tetapi yang meninggal pada saat Fathul Mekah hanya 2 orang dari kaum muslimin, dan meninggal dari kafir Quraisy 20 orang. Dari sinilah juga asal usulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menduduki kota Mekah, yang akhirnya dipenuhilah oleh kaum muslimin di kota Mekah dan hancurnya patung-patung kesyirikan yang ada di kota Mekah. Dan akhirnya pada saat itu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan umrah yang tertunda di tahun yang lalu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut disebabkan adanya pengkhianatan dari kafir Quraisy, yaitu khususnya pada kabilah Abu Bakar yang menyerang kabilah yang dibawa tanggung jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kabilah Khuza'ah. Ini yang bisa kita berikan, semoga bisa memberikan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.